Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah ngaji qalbu rahimakumullah, mari kita bersyukur setelah kita mohon izin dari guru-guru kita dalam kitab ini dengan membaca biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa marilah kita bersolawat kepada junjungan kita habibana wa maulana baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dua pertemuan akhir yang berarti pekan depan kita akan mengakhiri kitab Risalatul Mudzakarah ini, kita masih menukilkan asar-asar dan sabda dari Nabi Isa mengenai pandangannya terhadap apa itu dunia. Yang jelas beliau mengatakan dunia itu hanya sekedar jembatan. Ad-dunya kintoratu, dunia itu hanya jembatan belaka, bukan tempat tinggal, bukan rumah, bukan tempat senang-senang, dan tidak boleh terlalu lama memikirkan urusan jembatan ini. Ad-dunya kintoratun fa'buruha wala tu'maruha, engkau cukup melewati dan jangan kalian menetap di sana. Wala tu'maruha, tapi anehnya manusia justru ingin berlama-lama di dunia, padahal maksimal 80-100 tahun, sedangkan di akhirat selama-lamanya. Manusia di dunia seakan-akan hidup sepenuhnya, padahal di sini wala ta'muruha, engkau jangan bertempat tinggal di dunia ini lama, karena sebentar kok. Tapi justru banyak orang terlena dengan urusan dunia. Kalau dunia penuh dengan sesak, ya karena ini jembatan, ya dunianya akan ambrol cepat. Lalui itu semua dengan bekal kita ke akhirat. Nah, dunia pandangannya apa? Ya dunia tetap kita lewati, karena tidak mungkin kita tidak melewati dunia ini. Di istilah lain, ad-dunya mangzilatun, dunia itu hanya sekedar mampir ngombe, sepintas. Ya, wal akhiratu qararah, sedangkan akhirat itu adalah tempat negeri kampung halaman kita yang sejati nanti di sana. Tapi seringkali orang terlena urusan dunia. Dunia perlu, tapi bukan segala-galanya, bukan maqasid, bukan tujuan, tapi sekedar wasilah. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan apa yang disambungkan masih dari Nabi Isa alaihissalam. Wa qolal muhallib fi hadzal kitab wa nalbima bi ulum fi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khasyatallahi wa hubbul firdaus. Inna khasyatallah, apabila engkau sungguh takut pada Allah, wa hubbul firdaus, dan mencintai menginginkan firdaus, surga yang ada di nanti, macam-macam tingkatannya, maka yuba'idani min juhratid dunya, maka sebaiknya engkau menjauhi dalam gemerlapnya zuhroh, ya, bunganya, semerbaknya bunga, karena itu memabukkan. Orang lupa akhirat karena urusan dunia, karena dunia lupa ibadah.
lupa perkawanan. Karena itu lupakan itu. Bukan berarti melupakan itu tidak menjalani, jalanin, tapi tidak usah dimasukkan di dalam hati. Wa yurisanis sabru alal masakoh, dan kalau urusan firdos yang kita inginkan, wa yurisas sabr, maka engkau harus mewariskan kesabaran dalam urusan dunia, alal masakoh, atas kesulitan dunia. Memang dunia itu buat orang Islam bukan untuk senang-senang. Buat orang mukmin bukan senang. Ad-dunya itu adalah penjaranya bagi orang Islam, bagi orang mukmin, bukan untuk bersenang-senang. Tapi manusia lupa kadang-kala. Nggak mau susah payah di dunia itu, nggak mau. Masakoh itu nggak mau. Kalau sudah masakoh lupa Allah. Yang disembah-sembah manusia. Nah itu salah. Kalau sama masakoh, kalau lagi sedih, maka bergantungnya, ta'alluqnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna aklas sa'iri wan nauma alal madhamil, dan sesungguhnya makan biji gandum dan tidur di tempat penampungan ma'al kilab, dengan anjing, kandang sapi, kandang kerbau, wedus itu bahasa Indonesianya apa ya? Kambing, nggak punya apa-apa, bau, itu apa? Lakolilon, itu nggak seberapa. Fitolabil firdos, kalau kita menginginkan firdos di dunia susah nggak apa-apa, yang penting di akhiratnya bahagia. Gitu loh Bapak sekalian. Syukur-syukur fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya cukup, akhiratnya berlebih-lebihan. Syukur-syukur dunianya baik dan akhirnya baik. Itu yang kita tuju. Tapi kalau masakoh di dunia nggak usah terenyuh. Itu Allah mencintai. Allah sedang menjemput, para malaikatnya sedang menjemput Anda, kita semua yang sedang sedih itu. Agar apa? Ingat pada Allah. Nanti dikasih oleh Allah, ditunjukkan pada akhirat. Itu Bapak sekalian, ini perkataan dari Nabi Isa yang bagus, ya. Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan tadi, ya, di dalam hidup di dunia ini, ya, dari Nabi Isa tadi diungkap lebih banyak ini nanti di kitab di kitab Hilalul Auliya, ya, khasyatullah wa hubbul firdaus sya'ita min zuhratid dunya wa yuritus sabra alas masakoh. Ada juga di dalam kitab Adzamil Hawa, ya, di halaman 60. Ada lagi juga di Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 180, itu juga mengulas terhadap dunia ini sesungguhnya adalah tempat bukan untuk bersenang-senang. Masakoh biasa, ada kekurangan biasa. Memang dunia itu tidak akan pernah orang merasa cukup. Mau dikasih dunia seisinya ya masih kurang. Namanya manusia itu menungso atau hambane yang serba kurang kok. Jadi ini kurang, jadi itu kurang, punya ini kurang, punya itu kurang. Ini menungso, ya. Nabi Isa juga wakana yaqulu, beliau juga bersabda, ya ma'syaral hawariyina qad akabtu lakum mutunya ala wajhiha. Pada saat tertentu Nabi Isa pernah berkata kepada kaumnya Hawariyin, sungguh aku telah terungkap dunia di atas wajah bagi kalian. Kira-kira maaf saya mohon maaf kalau ada pimpinan ulama besar, kiai, ya mursyid gitu, siapalah gitu. Murid-muridku, kamu itu wajahnya kok wajah dunia semua ya. Maaf kalau yang di layar Zoom tidak ya. Mungkin tidak ada bedanya. Tapi semua harusnya urusan dunia gitu loh. Ini kira-kira Nabi Isa lagi nuturi kepada murid-murid,
Lakumud dunya ala wajahmu itu kok wajah dunia kabeh sih ya. Pangkat, jabatan, kekuasaan, harta, tahta. Maaf, kira-kira benar atau benar Bapak Ibu sekalian? Insya Allah tidak benar. Moga-moga panjenengan akhirat tujuannya, dunia itu wasilah. Artinya tidak menghalalkan segala cara. Allahumma amin. Orang mikirkan dunia boleh, karena kita hidup di dunia, tapi bukan itu tujuan. Nabi Isa mengatakan itu, lakumud dunya ala wajah. Wajahmu itu kok wajah dunia Ka'bah, rebutan kekuasaan, rebutnya jabatan, ketua umum berpuluh-puluh tahun kok tidak mau berhenti, maunya ingin jadi jabatan terus, kira-kira gitu. Sampai menghalalkan segala cara, digolekkan dalilnya, kira-kira kan gitu. Nabi Isa ini lagi marah, dengan marahnya Nabi Isa kan senyum. Lakumud dunya ala wajah. Wajahmu itu kok wajah dunia ya, gitu loh. Fala, kata itu beliau mengatakan, fala tan'asuha ya abdi, maka jangan kalian bangkitkan itu, dunia itu sepeninggalku. Sedih. Nabi Isa sedih kepada umatnya yang Bani Israel itu loh, yang lagi yang urusan dunia, jabatan, Palestina digenosid. Nah inilah, ini ternyata benar apa yang disampaikan Nabi Isa sejak damat itu kepada kaumnya Khawarin. Padahal Khawarin itu adalah orang-orang terdekatnya dari Nabi Isa, yang dia ingin berjuang. Kunu ansarullah, seakan menjadi penolongmu wahai Nabi Isa. Ternyata wajahnya masih wajah dunia itu. Wa qalu lahu, kaum Khawarin mengatakan gini, malaka tamsi 'alal ma wa nahnu la tasni'ul masyi 'alaih. Bagaimana aku tidak urusan dunia, dan engkau memang pilihan Allah katanya. Engkau ada tamsi 'alal ma, engkau bisa berjalan di atas air. Wa nahnu tasni'u, sedangkan aku tidak bisa masih alaih di atasnya. Engkau pilihan Allah. Saya itu orang yang makan, saya butuh rumah. Kalau Nabi Isa kan panjenengan kan pilihan Allah, kira-kira kan diprotes. Ya kira-kira orang sekarang kalau di ngaji gini protes enggak ya? Pak Ali itu orang ngejak, orang tahu urusan tuh lalek dunia. Enggak, boten. Saya tidak ngajak orang untuk melupakan, jalani dunia, kaya boleh, pejabat boleh, tetapi jangan kedonyan, dengan urusan dunia itu segala-galanya. Enggak, bukan. Anda kaya boleh, jadi jabatan, direktur utama, direktur bagus, alhamdulillah. Eselon 1 iya, eselon 2 aja nggak gelem ngaji lah manusia saika ini. Rupanya kalau sudah jadi pejabat eselon 2 itu sudah apa? Sudah nggak akan mati. Jadi rektor nggak akan mati, guru besar nggak akan mati. Ya Allah, opo sing dibanggakno ngono iku lho, opo? Astagfirullah. Itu loh ya. Nah, qala kaifa dinari wa dirham. Oke, Anda nggak bisa jalan, tapi saya akan tanya kepada kamu wahai kaumku, kaum Khawarin. Kaifa manzilatud dinari wa dirham. Bagaimana kalau kamu saya kasih dirham dan saya kasih dinar, engkau kaya? Qalu, muridnya itu, kaumnya itu, hasanatun rafi'atun. Aduh, lek urusan dunya, harta, rumah bermegah, aku ya seneng Nabi Isa. Itu indah, hasanah, wa rafi'ah, dan itu sesuatu yang aku inginkan karena itu yang tinggi katanya. Nabi Isa melengos. Umatnya yang seperti itu, umatnya yang hanya kekuasaan dan jabatan, harta itu, yang ingin hanya jadi urusan harta ke harta, dunia ke dunia, maka Rasulullah mengatakan, lakinnaha indi, harta itu, uang itu, rupiah itu, dolar itu,
itu jabatan itu indi bagiku bimang jadil hajar, tidak sebaik dari hajar, batu, wal madar, dan lumpur. Buat saya nggak perlu, kata Nabi Isa. Wa tawas hajar, Nabi Isa pernah tawassadul hajar. Nabi Isa kalau tidur pakai batu seperti panjenengan kita waktu lagi mondok dulu ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita kecil waktu mondok. Bantalnya apa? Kayu dipelungkeri. Nah, kayu randu itu kayu agak yang agak empuk ya. Dipelungkeri gini, dikasihkan tengkuk kita untuk tidur. Nggak apa-apa, itu bagus. Nabi Isa juga tidurnya seperti itu. Tawassadul hajar, dia berbantalkan batu kalau tidur. Fa'atu iblis faqalalahu. Kemudian iblis menggoda. Ya Isa, rakantu ila dunya, wahai Isa, bersandarlah engkau kepada dunia. Jangan kepada batu. Fawarami ila hajar faqala, lalu beliau melempar iblis dengan sambil berkata, ma indi minha ghairu hadza, tidaklah menurutkan dunia itu selain hanya seperti batu ini, aku lempar ke engkau. Apa itu urusan dunia? Itu Nabi Isa. Kita rasanya nggak kuat ya. Ditawari, kamu tak tawari jadi direktur ya, tapi awas, kamu ndak usah ngaji, ndak usah suluk, apa itu suluk, apa itu, tapi syarat ya saya kasih tak kasih jabatan direktur tapi nggak usah suluk sampai kamu mati. Anda pilih mana? Coba pilih mana? Manusia umumnya pilih jabatan, tidak ingin dekat dengan Allah ya, tidak ingin dekat dengan Allah. Moga-moga futuhul qulub, moga Allah membukakan pintu hati kita akhirat yang kita pilih daripada urusan dunia. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita lanjutkan, ini ada sama di kitab 146. Ada Ihya Ulumuddin juga dibahas seperti itu. Ya. Ini dinukil oleh beliau. Nah, wastadu alaihi, pada saat tertentu ya beliau tertimpa al-matar, hujan, al-barku, kilat, warra'tu yauman fari furi'at lahu khomiyatun, lintar, kilat, lalu dibukakan kemah untuk beliau, lahu khomiyatun, faqasadaha, lalu ya beliau menuju kemah itu, fa'idhahiyan amratu fatarakoha, maka khawaryunnya itu membuatkan kemah. Setelah karena dingin, masuklah di kemah itu, ada apa? Imro'atun, ada perempuan. Baru fatarokaha, maka Nabi Isa keluar lagi. Enggak, saya tidur di luar aja, panas nggak apa-apa, dingin ya nggak apa-apa ya. Baru amagoratan, lalu dia meninggalkan meninggalkan apa itu tadi, kemah. Baru amaghorat, kemudian ada goa, ya, dia masuk goa aja, uzlah. Fa'ataha, maka dengan beliau mendatanginya, faru'ah biha sub'an, lalu beliau mendatangi, namun beliau melihat di sana juga ada binatang buas. Nah, kira-kira kita gimana ya, yang laki-laki dikasih kemah, di situ ada perempuan cantik, di luar dingin. Ya, banyak manusia nggak kuat godaan kalau sudah seperti itu. Nabi Isa kuat, Rasulullah kuat. Moga-moga ya Bapak Allah menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Fakola, kemudian begitu di goanya ada binatang buas, dia berdoa, Allahumma ja'alna likulli ma'wa walam taj'al li ma'wa. Ya Allah, telah engkau jadikan setiap sesuatu itu memberi tempat tinggal, namun engkau tidak menjadikan tempat tinggal itu untukku. Binatang buasnya akhirnya jadi teman, tidak memakan beliau. Karena apa? Karena kepasrahannya dengan Allah. Urusan dunia kita pasrah, ikhtiar harus. Manusia hidup
Setelah ikhtiar, maka kita tawakal dalam proses. Semua selesai. Kalau sudah selesai, taslim, serahkan pada Allah. Kalau sudah diputuskan, kita ridho biqada'illah, ridho. Apapun yang Allah putuskan, kita ridho. Itu caranya Bapak sekalian. Maka dilanjutkan cerita ini oleh beliau. Fa'akhallahu ilaih, maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Ma'waku mustaqarrin rahmati, ya, tempat tinggalmu ada di tempat menetap kasih sayangku. Tempat tinggalmu itu kasih sayangku. Gimana manusia disayangi oleh Allah? Ngono iku lho, manusia melayu karo Gusti Allah itu melayu. Melayunya itu melayu ke urusan dunia, nggak lari untuk menuju Allah. Padahal tempat yang seindah-indahnya itu fi mustaqarri rahim tani, yaitu tempat kasih sayangnya Allah. La uzairi jannakal afan minal khuril ain, sabar, pastilah engkau akan mengawinkan dengan beribu-ribu dengan 1000 bidadari. Jadi Bapak Ibu sekalian yang laki-laki di dunia, ya nggak usah sedih-sedih. Nanti di akhirat bidadarinya, aduh, khurun ain, ya, matanya blolok, aduh, dipandang aja leleh nih. Ora usah wedi nek urusan dunia lah. Pertanyaannya, yang perempuan gimana? Ya adalah nanti diartikan sendiri. Yang jelas kenikmatan di akhirat tidak akan pernah bisa dibandingnya. Wala imanna ahlal jannah fi ursika, maka pastilah aku sungguh akan memberi makan penghuni surga di pesta perkawinanmu alafan minal sinina, dalam waktu kurun selama beribu-ribu tahun. Jadi dengan hidup di dunia, kalau ada sedang kesusahan, ada kekurangan, ndak usah takut, ndak usah sedih, biasa tempat. Karena dunia pun juga matahul hurur, mata seneng itu sesaat. Bapak sekalian, naik pangkat jadi direktur, senengnya ya hanya sebulan 2 bulan. Selebihnya juga senep, tugasnya banyak. Naik pangkat eselon 2 diimpi-impikan, eselon 1 dikejar-kejar. 1 bulan udah habis, itu matahul hurur. Dunia itu adalah kesenangan sesaat, bersenda gurau. Gitu manusia lupa urusan Allah, urusan akhirat. Udahlah, jalani yang ada. Jadi apa saja jalani secara ikhlas, sabar, amanah. Itu aja. Nah, ini ada di kitab Hilalul Auliya dan Ihya Ulumuddin. Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi ya. Wa qala alaihi salam, dan Nabi Isa bersabda, ya ibnu Adam in kunta tatlubu minad dunya, wahai anak Adam, jika dirimu mencari dunia, mayakfika, gak akan pernah cukup. Apa? Punya rumah tambah lagi, kedudukan ingin lagi, harta terus lagi, mayakfika, gak cukup manusia itu. Fal qalilu minha yakfik, ya, karena sedikit darinya yang bisa kamu mencukupi. Cukup kalau kita merasa cukup, itu namanya zuhud. Kalau nggak zuhud, nggak pernah akan kita cukup. Wa in kunta turuti min fawqa ma yakfika, dan jika dirimu menginginkan dari dunia melebihi apa yang cukup bagimu, manusia itu yang penting ada sandang pangan papan kan, wis cukup, wis mangan cukup, masih ngerangsang yang bukan haknya diambil. Maaf agak kasar ya, ngerangsang, izin, mohon maaf, terceplos, ngerangsang ya. Maaf ya, kalau Pak Jokowi semalam menyebut serakahonomik, pandangan ekonomi yang serakah itu namanya ya. Yang bagus istilah itu, semalam saya dengerin. Wa in kunta tudmina fauqa yakfik,
maka dengan demikian engkau tidak akan pernah cukup di atas kecukupan kebutuhanmu. Fajami'ud dunya bi asriha ma yakfika, maka seluruh dunia dengan isinya itu pun kalau dikasihkan kamu juga akan nggak pernah cukup, ya. Fajami'ud dunya bi asriha ma yakfika, maka isinya pun tidak akan pernah cukup kalau kita urusan dunia. Maka dengan demikian Nabi Isa mengingatkan, la tahliku anfusakum bitolibid dunya, jangan kalian hancurkan diri kalian hanya mencari dunia. Hancur itu kata. Karena apa? Ra'sul dunya, hubbud dunya ra'sul khati'ah. Mencintai dunia itu berlebih-lebihan akan menjadi ujung kepala dasar dari semua kerusakan. Wakhlibu anfusakum 'alaiha, dan kalahkan diri kalian atasnya bitarki mafiha, dengan cara meninggalkannya. Jangan engkau bergantung urusan dunia. Fa'uratun dakhaltumuha, karena dengan telanjang kalian akan memasuki dunia. Wa umratun takhruju minha, dan karena telanjang engkau juga akan keluar dari dunia. Bapak sekalian, lahir ada yang pakai emas di tangannya, di jari-jarinya. Ada yang pakai anting-anting, ibu, bapak? Enggak, telanjang. Wafat, dimandiin, tidak bisa mandi, dimandiin, enggak ada apa-apa. Kafan 1 lembar. Fa'as'alu, maka kalian mohonlah kepada Allah rizqun yauman, rezeki yang cukup hari ini. Syukron. Kalau hari ini sudah bisa makan, alhamdulillah. Ibadahnya padang. Itu Nabi Isa. Dan ini dibahas di kitab Al-Zuhud karangan Imam Ahmad bin Hambal halaman 95. Bapak sekalian, satu baris lagi. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, wa'lamu, ketahuilah, annallahu qad ja'ala dunya qalilan, bahwa Allah telah menjadikan dunia itu sedikit, wa baqiya min qalil, dan yang tersisanya darinya itu juga adalah yang sedikit. Qad surifa sufwah, sungguh telah ditegukkan kejernihan dunia, wa baqadaruhu, dan tersisalah kekeruhannya. Jadi kalau kita semua Bapak sekalian meneguk meneguk keindahan, kelezatan dunia ini, maka keruh sisanya. Maka jangan bersenang-senang di dunia, cukup. Senang boleh, bersenang-senang yang tidak boleh. Akhirat tujuan kita. Beliau tutup, wa'lamu annad dunya darul uqbah, ketahuilah kalian bahwa dunia itu negeri siksaan, wa ghurur, dan tipu daya. Betul? Mau naik pangkat tipu daya? Betul? Ngerayu sana, ngerayu sini? Betul? Bahkan membohongi sana, membohongi sini? Betul? Betul. Udah masa jabatannya mau habis, udah. Kayak beras diinter itu, lari sana, lari sini, golek sana, golek sini. Padahal Allah sudah menentukan kamu nanti jadi ini, udah. Tapi ikhtiar, ya. Fakunu fiha karajulun yudawi jurhah, maka jadilah kalian dunia ini seperti lelaki yang sedang mengobati lukanya. Apa kalau mengobati sedang kita sakit? Yasburu ala siddatid dawa, engkau harus sabar dalam mengobatinya itu, karena obat itu kadangkala pahit, tidak ada obat yang manis. Karena itu dunia tidak perlu manis-manis. Manis-manis itu sumber gula. Gula sumbernya penyakit. Kalau orang sudah kena gula, livernya kena, jantungnya kena. Ini dari segi biologis lah. Juga gitu kita semua, kalau seneng dunianya, manisnya, dunia itu lazatut dunia, ya udah sumber dari penyakit. Lima yarju minasifa, karena sesungguhnya sesuatu yang diharapkan wa afiyatid dawa adalah kesembuhan penyakit.
Di dunia jangan bersenang-senang, bermanis ria. Itu kalau kita tinggalkan berarti obat. Kalau sudah obat kita berarti kita akan afiatud dawa, yaitu kesembuhan dari penyakit itu. Berarti apa? Kita akan selamat, sehat di akhirat. Bapak sekalian itu ya, ini ada di kitab sama Hilalul Aulia ya, Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 55. Paling akhir Bapak sekalian, fala yufarrinakum syahidat dunya an ghaibil akhirah, maka janganlah dunia yang terlihat membuat kalian berlari dari akhirat yang gaib, yang abadi. Dunia itu fana, profan, yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Fala yastahiruna sa'ata wala yastakdimun. Kalau sudah nyawa kita datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhiratkan. Pertanyaannya buat kita, cukupkah kita punya bekal akhirat? Bekal dunia aja Anda bersusah payah Kalau akhirat mestinya jauh lebih bersusah payah. Enggak gelem. Suluk 10 dino lho ora gelem itu lho. Piye sih? Aduh, Allah ya Rahman ya Rahim, manungsa idealis kesengsem dunia itu ngalahkan segalanya itu loh. Allah, subhanallah, astagfirullah. Moga-moga ya hati kita tetap bersih. Futuhul qulub, dibukakan pintu kita ila muqarrabah, untuk mendekatkan diri pada Allah, wa mahabbatullah, dan mencintai Allah serta Rasulnya, wa muraqabah, ya Allah jadikanlah aku, engkau, kita semua menjadi orang yang selalu dalam rengkuhanmu, pengawasanmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.